Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Hari ini aku mau berbagi cerita aku di Taiwan selama jaga nenek. Sudah sampai 5 tahun aku jaga nenek yang kedua ini. Jadi aku di Taiwan ganti majikan 1 kali ya. Pertama jaga nenek, kedua jaga nenek juga. Jadi yang kedua ini cuci darah dia itu sudah 15 tahun. Ini udah 15 tahun itu capek banget ya teman-teman. Aku jaga dia 5 tahun dari dia masih bisa pelan-pelan jalan, masih suka marah, dan sekarang seminggu yang lalu entah kenapa dia itu tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba lemes, gak banyak tenaga, dan aku mendadak panggil ambulan. Tapi aku di sini 2 hari sebelum nenek ngedrop itu, dia tuh punya riwayat darah tinggi ya teman-teman. Jadi tiap hari tuh minum obat darah tinggi supaya darahnya kepalanya nggak terlalu sakit atau gimana. 2 hari sebelum dia ngedrop itu dia bilang di telinga kirinya ini sakit, bener-bener sakit, nggak bisa disentuh. Aku coba menghibur atau mau apain dia, aku mau coba elus-elus begini, tapi dielus itu katanya sakit banget. Setelah 2 hari setelah bilang telinganya sakit, akhirnya nenek bangun pagi bilang pusufu. Aku tanya di mana yang pusufu, dia itu nggak tahu, nggak bisa cerita yang mana yang pusufu. Jadi aku bingung juga dong, dan tiba-tiba lemes tanpa tenaga, nggak punya tenaga sama sekali. Aku panggil ambulan di Cicen, di IGD 1 kali. Untuk yang pertama itu dia tuh katanya dokter hanya nggak ada lici, nggak ada tenaga, disuruh pulang. Tapi aku perasaan karena jaga udah lama kali ya, jadi perasaan itu nggak enak banget, kayak ini nggak membaik deh keadaannya gitu. Jadi harus di rumah sakit dulu, harus dirawat dulu. Jadi kita itu udah sehati kali ya sama pasiennya, jadi merasa apapun keadaannya tuh kita tahu harus begini, harus begitu. Tapi kan majikan kebanyakan menganggap remeh keadaan orang tua mereka gitu. Akhirnya hari Selasa cuci darah, setelah cuci darah langsung dibawa ke Cicen lagi, ke IGD. Setelah di IGD ada dokter yang lain bilang harus cuyen, harus dirawat karena ini udah bahaya, jantungnya udah begini begitu. Di rumah itu nenek kalau makan, minum obat itu sering banget batuk teman-teman. Sekarang Cicen yang kedua itu dia diharuskan pakai selang. Kalau di Indo senang apa namanya, sonde ya, kalau di sini namanya piwekwan. Jadi dengan berat hati aku menyaksikan nenek ditusuk, karena aku pertama kalinya yang lihat pasien dikasih masuk selang itu. Aduh, aku nangis, nggak bisa lihat. Jadi aku disuruh pegangin, tapi aku nih noleh ke sini, nggak berani. Untungnya ada bos yang bantu pegangin si nenek ini. Aku lagi di rumah sakit sudah 1 minggu, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sudah 6 hari ya, hampir 1 minggu. Besok udah genap 1 minggu. Di sini keadaan anak itu bukan semakin membaik ya teman-teman. Ya namanya juga orang tua, jaga orang sakit, suatu saat pasti kita itu pisah. Tapi di sini setelah kakek meninggal itu aku merasa dia tuh pintar banget, dia ngomong enak, nggak rewel, tidur itu cukup. Kalau dulu ada kakek kan kurang banget tidur, aku kurang tidur, nenek kurang tidur karena digangguin terus ya. Apalagi setelah kakek pergi untuk selamanya itu nggak nenek itu ya pikirannya sakit ya, masih sering cari kakek, tapi dibalik itu tidurnya udah nyenyak, sudah nggak ada gangguin lagi. Dia minum obat saraf, tapi alhamdulillah udah membaik. Ternyata dia kena stroke teman-teman. Jadi aku itu sekarang yang biasa bercanda sama nenek, aku dibilang gila, bilang gini, sekarang tuh nggak ada. Sebetulnya aku udah nggak pernah sakit hati lagi nenek mau bilangin aku apa, itu sudah aku buat hiburan ya buat aku. Emang ya di Taiwan itu kita harus ikut gila kalau pasien
begini kita harus ngikut supaya kita bisa mengimbangi gitu teman-teman. Jadi buat mbak-mbak yang baru masuk Taiwan, jangan terlalu baper please, jangan terlalu baper. Ini aku lagi minum minuman termahal di Taiwan. Jadi teman-teman, buat kalian yang baru datang ke Taiwan, jangan terlalu diambil hati. Kalau nenek kita begini, kita ikutin aja ya, mungkin jaga orang tua begitu. Mungkin kalian perlu adaptasi ya. Semoga kalian semua yang baru ke Taiwan itu baik-baik saja, sehat-sehat, dan semua butuh waktu. Ibaratnya kita aja ya, butuh ngeluarin tenaga, butuh apa, butuh ini, butuh minum aja, kita semua butuh waktu teman-teman. Jadi semangat buat kalian semuanya. Jadi di sini aku lagi luan siang, lagi banyak pikiran, takut ditinggal nenek karena aku udah terlanjur cinta, takut ditinggal nenek. Maaf suara seperti belakang ya. Cảm chay à? Cảm chay. Nhiều quá to, ai cái chuyện. Sữa trong ha.你别个灯源是吧？有自然。有没有？还有自然酸，那个，是假的呀。对不起啊，好酸痛哦。对不起啊。好酸痛，不一样。好酸痛，你退来呀。Jadi teman-teman, aku di sini tuh masih berharap nenek panjang umur, kasihlah waktu 1 atau 2 tahun lagi buat aku temenin dia. Jadi anak dia tuh jarang banget jenguk gitu. Jadi udah terlanjur cinta, ya Allah, mudah-mudahan dia bertahan 1 sampai 2 tahun lagi, kalaupun lebih lama alhamdulillah teman-teman. Jadi itulah pengalaman aku jaga nenek pertama kali pakai selang. Semoga aja dia nggak sampai sededah itu ya, nggak sampai sultan itu ya. Aku nggak tega banget ya Allah. Jadi kalau memang dia harus sultan ya, mau nggak mau aku harus ngelakuin itu juga, karena itu udah tanggung jawab aku. Siapa lagi kalau bukan aku ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya sharing kerjaan aku di Taiwan beberapa hari ini ya. Selamat menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.